Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ibni abdillah, ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, taufik, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia itu tidak boleh membangga-banggakan nasab, atau manusia Indonesia itu tidak boleh membangga-banggakan nasab, atau manusia manapun itu tidak boleh membangga-banggakan nasabnya, karena kita ketahui bersama bahwa gen kita ini adalah gen Adam alaihi salatu wassalam, bukan gen monyet, bukan gen harimau, bukan gen orang hutan maupun gen gorila, tapi gen kita ini adalah gen Adam alaihi salatu wassalam. Kalau manusia yang masuk ke Indonesia ini kan adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah terjadinya banjir, terdampar besar pada saat itu. Tahu bagaimana peradaban dunia itu sebenarnya dimulai oleh keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Nusantara ini, ada yang ke Afrika, ada yang ke Timur Tengah. Lah sejak itulah dimulailah peradaban dunia. Dan dunia Atlantis itu kalau di dalam sejarah itu riwayat ini ada di Indonesia. Yang membawa siapa? Yaitu keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kita ini kembali pada pembahasan awal bahwasannya kita tidak layak untuk membangga-banggakan nasab. Karena kenapa? Nenek moyang kita dulu ini Adam alaihi salatu wassalam itu lebih memilih hasutan iblis daripada larangan Tuhan. Fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, katanya. Tapi justru Adam alaihi salatu wassalam itu melanggar atas larangan Tuhan tersebut, sehingga dia dilempar oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Kalau cucu Nabi itu misalkan itu kan sudah banyak sudah campur dengan orang-orang yang bukan cucu Nabi, walaupun pada dasarnya cucu Nabi Muhammad SAW itu diyakini masih ada sampai saat ini, yaitu di Hijaz atau di Mekah Al-Madinah, yang betul-betul bisa dibuktikan secara nasab, bisa dibuktikan secara manuskrip, bisa dibuktikan secara gen, masih ada. Kalau yang lain itu kan masih diperdebatkan nasabnya. Ada yang lemah secara literatur, tapi kuat secara gen. Ada yang kuat secara DNA, tapi secara literatur kurang diakui. Tapi kalau yang di Hijaz itu memang di Mekah itu seperti Sayyid Alawi Al-Maliki itu memang secara nasab sudah sahih, dan secara DNA sudah sahih, dan secara nasab sudah sahih. Kalau kita ingat sebenarnya pada nenek moyang kita ini, betapa malunya kita ketika Tuhan itu melempar Adam ke muka bumi ini karena lebih memilih hasutan iblis daripada larangan Tuhan. Maka kalau kita ingat-ingat pada kejadian-kejadian tersebut, bagaimana Hawa itu memprovokasi Adam alaihissalatu wassalam itu agar dia ikut rayunya Siti Hawa, maka kita akan menyadari bahwa nenek moyang kita ini telah pernah diusir dari surga oleh Adam. Siapa yang menanggung semua beban akibatnya di muka bumi? Ya kita. Lalu apa yang kita bangga-banggakan kalau kita sudah tahu bahwa nenek moyang kita ini adalah manusia yang telah diusir dari surga. Dan Tuhan itu hanya menilai dari kadar ketakwaannya, bukan dia anak siapa. Kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran itu, bagaimana Kan'an itu dihukum oleh Tuhan. Dia adalah seorang Nabi Nuh, adalah seorang putra Nabi Nuh, tapi dia ingkar terhadap ayahnya sendiri. Bagaimana istri Lut juga ingkar terhadap Lut, maka dia dimasukkan pada golongan orang-orang yang diangkat tanahnya ke langit sampai
dilemparkan lagi ke bumi sehingga kaum Samud kaum Lot itu hangus terbakar pada saat itu. Anak kokoh istrinya Nabi Lot itu pada saat itu juga terlibat mengingkari kenabian Nabi Lot alaihi salatu wassalam.